Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Andriansah dengan NIM 2302020027. Di sini saya akan mempresentasikan tugas UTS saya mengenai simulasi hasil kerja beban CPU dan hierarki memori komputer. Sebelum saya menjelaskan, saya akan menjelaskan dulu spesifikasi laptop yang saya gunakan. Di sini saya menggunakan laptop Acer prosesor Intel Core i3. Cukup bertenaga untuk tugas-tugas ringan hingga menengah seperti browsing internet, streaming video, aplikasi produktivitas seperti Microsoft Office, editing gambar atau video ringan. Spesifikasinya yaitu RAM 8 GB, penyimpanan HDD 1 TB atau SSD 512 GB. Dengan SSD memberikan performa lebih cepat. Kekurangan dari laptop ini yaitu kinerja terbatas. Kurang cocok untuk gaming berat atau multitasking intensif. Untuk proyek ini saya akan menghitung instruksi kerja CPU pada setiap 1 detiknya dengan beban kerja 80% ke atas. Di sini bisa dilihat utilization CPU ini hanya CPU mencapai 100%, yang menunjukkan bahwa prosesor sedang bekerja pada kapasitas penuh. Kecepatan CPU berada di 2,60 GHz, lebih tinggi dari kecepatan dasar yaitu 1,90 GHz. Ini menunjukkan bahwa fitur turbo boost sedang diaktifkan. Detail CPU cores yaitu ada di angka 8, logical processor 8, cache level 1 yaitu 768 KB, cache level 2 4 MB, cache level 3 6 MB. Proses yang berjalan yaitu 202 proses, 2447 thread dan 101.377 handles. Jumlah ini cukup besar dan bisa menjadi penyebab CPU mencapai 100%. Dan penyebab CPU 100% yaitu ada aplikasi atau proses berat yang sedang berjalan seperti rendering, komputasi intensif, atau aplikasi yang tidak responsif, dan atau proses latar belakang yang menggunakan banyak sumber daya. Langsung saja kita masuk ke langkah yang pertama yaitu menghitung jumlah instruksi yang dapat diproses CPU dalam 1 detik. Yang pertama itu kecepatan efektif CPU. Bisa dilihat tadi CPU memiliki kecepatan maksimal saat ini sebesar 2,68 GHz dengan 8 logical processor atau 8 core, dan kecepatan totalnya CPU 2,68 GHz dikali 8 sama dengan 21,44 GHz. Pada beban kerja 80%, kecepatan efektif CPU yaitu mencapai 21,44 GHz dikali 0,8 kali 0,8 sama dengan 17,152 GHz. Dan yang kedua kita menghitung instruksi per clock atau IPC. Asumsi CPU mampu memproses 4 instruksi per clock atau IPC secara optimal, maka jumlah instruksi per detik sama dengan kecepatan efektif dikali IPC. Jumlah instruksi per detik sama dengan 17,152 GHz dikali 4 sama dengan 68.608 miliar instruksi per detik. Hasil pada beban 80% CPU dapat memproses 68.608 miliar instruksi per detik. Yang kedua kita memasuki ke bagian hierarki memori sistem register. Di sini bisa kita lihat yaitu pada gambar ini bisa kita lihat letak dari register RAM, SSD storage, cache
2, Cheats 3. Langsung aja ke penjelasannya. Hierarki memori sistem ini, yang pertama itu register, kecepatan terintegrasi langsung dengan CPU. Dengan CPU, akses tercepat atau hitungan non-detik. Kapasitas sangat kecil, biasanya beberapa kilobyte. Fungsi dari register ini yaitu menyimpan data sementara untuk operasi CPU, seperti operan, dan hasil operasi aritmatika. Terus yang kedua, cache. Cache ini ada 3 jenis cache, yaitu cache level 1, cache level 2, cache level 3. Yang pertama itu cache level 1. Cache level 1 ini ukurannya 768 kilobyte. Kecepatan akses tercepat di antara semua level cache. Fungsinya itu menyimpan data yang sering digunakan oleh setiap core. Cache ini terbagi menjadi cache data dan instruksi. Terus yang kedua, cache level 2. Ukurannya itu 4 megabyte atau search di antara core. Kecepatan lebih lambat dari cache level 1, tetapi lebih cepat dari level 3. Fungsinya itu menyimpan data tambahan yang tidak muat di level 1 atau cache level 1. Terus yang ketiga yaitu cache level 3, ukuran 6 megabyte share di antara semua core. Ini ya, megabyte-nya itu di sini. 6 megabyte, kecepatan paling lambat di antara semua level cache, tetapi lebih cepat dibandingkan RAM. Fungsinya yaitu menyimpan data dan instruksi yang sering digunakan oleh semua core. Terus yang ketiga yaitu RAM. Ukuran RAM yaitu 7,7 GB atau DDR4. Kecepatan lebih lambat dari cache tetapi jauh lebih besar dalam kapasitas. Fungsinya itu menyimpan data aktif program dan instruksi yang sedang dijalankan. Ketika cache tidak mampu menyimpan data, CPU akan mengakses akses ke RAM. Terus yang terakhir yaitu stroke atau SSD. Tipe SSD atau Solid State Drive, kecepatannya itu lebih lambat. Kecepatannya lebih lambat dibandingkan RAM, tetapi jauh lebih cepat dibandingkan HDD. Kapasitas tidak terlihat pada tangkap layar, tetapi umumnya SSD modern memiliki kapasitas hingga 1 TB. Ini kapasitasnya 1 TB atau lebih. Fungsi dari stroke atau SSD ini yaitu menyimpan data permanen seperti sistem operasi, aplikasi, dan file. Penggunaan SSD menggunakan protokol NVMe untuk transfer data yang cepat. Ini gambar diagram hierarkinya. Berikut ada alur memori sistem. Alur memori sistem. Register itu kilobytes. L1 yaitu 768 kilobytes. L3 cache yaitu 4 megabytes. L3 cache yaitu 6 megabytes. RAM 7,7 GB. SSD storage 1 TB atau lebih. Kecepatan relatif. Register lebih besar dari cache level 1 dan cache level 1 lebih besar dari cache level 2 dan cache level 3 lebih besar dari RAM dan RAM lebih besar dari SSD. Kalau latensi relatif, register lebih kecil dari L1 dan L1 lebih kecil dari L2, L2 dan lebih kecil dari L3 dan L3 lebih kecil dari RAM dan RAM lebih kecil dari SSD. Ini adalah tabel kecepatan dan kapasitasnya, yaitu register kapasitasnya kilobytes, kecepatan aksesnya paling cepat, fungsinya data sementara untuk operasi CPU. Cache level 1, kapasitas 768 kilobytes, sangat cepat.
data atau instruksi yang fungsinya data atau instruksi yang sering diakses. Cache level 2, kapasitas 4 MB, 4 MB, kecepatan aksesnya itu cepat. Fungsi data tambahan yang tidak dimuat di L1 akan dialihkan ke cache level 2. Dan sini cache level 3, kapasitasnya itu 6 MB, megabyte, kecepatan aksesnya itu moderat. Fungsinya itu cache bersama antar core CPU. Terus yang selanjutnya itu RAM. Kapasitasnya itu 7,7 GB, kecepatan akses lebih lambat dari cache level 3. Fungsinya yaitu program dan data aktif. Stroke atau SSD. Kapasitas 1 TB, kecepatan akses paling lambat dibandingkan yang lain. Fungsinya yaitu penyimpanan permanen. Register ini memiliki kecepatan akses tertinggi dibandingkan jenis memori lainnya. Memori cache pertama yang langsung terhubung dengan CPU, fungsinya adalah menyimpan data atau instruksi yang sering diakses hingga mempercepat pemrosesan. Kecepatan aksesnya lebih tinggi dibandingkan cache lainnya, tetapi kapasitas sangat kecil. Terus cache level 2. Cache level 2 ini, lapisan kedua dari memori cache, memiliki kapasitas lebih besar dibandingkan cache level 1, tetapi sedikit lebih lambat. Cache ini menyimpan data tambahan yang tidak muat di level 1 untuk tetap mempercepat akses data. Terus selanjutnya itu cache level 3. Cache yang digunakan bersama oleh beberapa inti CPU. Inti CPU, berapa inti CPU atau shared cache meskipun lebih lambat dibandingkan L1 dan L2. Kapasitasnya lebih besar, sehingga dapat menyimpan lebih banyak data untuk meningkatkan efisiensi antar core, RAM, atau random access memory. Terus yang selanjutnya itu RAM. RAM digunakan untuk menyimpan program dan data yang sedang aktif diproses. Kapasitasnya jauh lebih besar dibandingkan cache, tetapi kecepatan aksesnya lebih lambat. RAM memainkan peran penting dalam kinerja sistem komputer secara keseluruhan, stroke SSD. Terus yang selanjutnya itu storage atau SSD. SSD adalah penyimpanan permanen yang digunakan untuk menyimpan data dalam jangka panjang. Meskipun kecepatannya lebih rendah dibandingkan RAM dan cache, SSD jauh lebih cepat dibandingkan hard disk, drive, atau HDD konvensional. Poin penting untuk presentasi. Semakin dekat memori ke CPU, semakin cepat kecepatan aksesnya, tapi kapasitasnya lebih kecil. Setiap lapisan memori memiliki fungsi khusus untuk meningkatkan efisiensi kinerja sistem komputer. Hierarki memori dirancang untuk meningkatkan kinerja sistem dengan memanfaatkan kombinasi kecepatan dan kapasitas dari berbagai jenis memori. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan dan dapat saya presentasikan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.